Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul lil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan tugas belajar lagi di dalam bulan Ramadan, yaitu Dinul Islam. Dengan berkat bulan Ramadan, mudah-mudahan segala amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriringan dengan salam, mari sama-sama kita perbanyak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di bulan Ramadan ini kita diulang kembali untuk melaksanakan kegiatan belajar, yaitu Dinul Islam. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan materi masalah puasa di bulan Ramadan. Anak-anak didik kami semua, marilah simak hadis yang saya bacakan. Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatin alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shauma Ramadan. Rawahu Bukhari dan Muslim. Islam ditegakkan atas 5 dasar. 1. Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad sebagai utusannya. Yang kedua, mengerjakan solat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, mengerjakan haji. Yang kelima, berpuasa pada bulan Ramadan. Sebagaimana pada bulan berkah ini kita telah melaksanakan puasa bulan Ramadan. Menurut bahasa, siam berarti menahan diri. Menurut syarak, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, kerana perintah Allah semata, dengan disertai dengan syarat-syarat yang tertentu. Anak-anak didik kami semua, marilah perhatikan syarat-syarat sahnya puasa. Pertama sekali, orangnya Islam, berarti yang non-muslim tidak wajib berpuasa. Yang kedua, tamyiz, artinya orang anak-anak tidak dapat membedakan antara baik dan buruk. Tegasnya, bukan anak-anak yang terlalu kecil, bukan orang gila. Berarti orang dewasa diwajibkan berpuasa. Ketiga, suci dari haid, nifas bagi wanita. Keempat, tidak ada dalam perjalanan di bulan Ramadan. Orang musafir dibolehkan berbuka puasa. Tetapi kalau lebih memanfaatkan waktu untuk berpuasa di bulan Ramadan. Tapi kalau lebih darurat, dibolehkan, Allah memberikan kemudahan bagi kita umat Islam berbuka puasa bagi orang yang musafir. Anak-anak didik kami yang kami banggakan, yang mengerjakan amal ibadah puasa dan tilawatil Quran di bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah memberi berkah kepada kita semua. Setelah syarat tersebut sudah kita miliki, baru ada rukun puasa. Pertama, niat. Berarti bagi orang yang berpuasa diwajibkan niat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
an Hafsata ummil mu'minin radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam malam yubaitu siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Artinya dari Hafsah Ummul Mukmin bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak menetapkan akan puasa sebelum fajar, berarti memasang niat, maka tiadalah sah puasanya. Berarti bagi anak-anak kami semua, jangan lupa sebelum terbit fajar pasanglah niat kita supaya sah puasa kita. Yang kedua, meninggalkan segala membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa ada beberapa macam. Satu, memasukkan sesuatu ke lubang rongga dalam memasukkan benda seperti makan, minum, merokok, dan lain sebagainya. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Berarti dipaksa muntahnya atau dengan mengorek tenggorokannya sehingga dia muntah, bisa membatalkan puasa. Tapi kalau sekedar mual-mual saja lalu dia muntah dengan tidak dipaksa, puasanya itu sah. Yang ketiga, haid dan nifas. Yang keempat, jima pada di siang hari. Yang kelima, gila walaupun sebentar. Membatalkan puasa berikutnya, mabuk atau pingsan sepanjang hari. Berarti kalau pingsan hanya sekedar 1 menit, pening 2 menit, kalau mampu berpuasa, oke saja, silahkan untuk melanjutkan puasanya. Tapi kalau sudah setengah hari, Allah mengizinkan kita untuk berbuka puasa dan diganti di bulan lainnya. Yang ketujuh, murtad. Walaupun sudah menjelang maghrib, puasanya sudah mau mendekati berbuka, bila dia ketika itu murtad, beriktikad mensyirikkan Allah, berarti puasanya sudah batal seketika itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajula waqa'a bi amratihi fi ramadana, fastabna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, hal tajidu raqabah? Qala la. Wa hal tastati'u siyam sahrain? Qala la. Fa'at'im sittina miskin. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya seorang laki-laki pernah bercampur dengan istrinya siang hari pada bulan Ramadan. Lalu ia meminta fatwa kepada Rasulullah tentang itu. Maka Rasulullah menjawab, apakah engkau mempunyai budak? Mereka menjawab, tidak. Kalau ada berarti wajib dimerdekakan budaknya. Kuatkah kau puasa selama 2 bulan berturut-turut? Sahabat menjawab, saya tidak kuat. Kalau engkau tidak berpuasa, maka berilah makan orang miskin sebanyak 60 orang. Berarti ini bagi orang yang bersuami yang tidak mampu menahan diri. Kalau ada budaknya, sekarang tidak ada budak lagi anak-anak ya. Udah nggak ada zamannya. Tetapi sekarang kalau berpuasa bagi suami istri yang berhubungan intim di siang hari, diwajibkan membayar keparat puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, memberi makan 60 orang miskin. Kemudian setelah syarat dan rukun, kita lanjutkan ke sunnah-sunnah puasa. Sunat puasa salah satunya adalah mengakhiri makan sahur selama sebelum terbit fajar sampai waktu imsak 10 menit sebelum subuh. Berarti kita diperintahkan makan sahur, hukumnya sunnah. Sunnah itu tahu kan anak-anak semua, artinya dikerjakan berpahala. Bila tidak dilaksanakan
enggak membatalkan puasa. Tapi itulah tuntunan Rasulullah, harus kita laksanakan. Sahur, makan walaupun sedikit. Kalau masih kenyang, minum pun jadilah. Yang penting ada bangun sahur, karena doa di dalam sahur itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang makruh dalam berpuasa. Jadi ada yang dilarang dalam agama. Waktu kita puasa itu pertama sekali berkumur-kumur yang sangat keras sampai ke dalam tenggorokan, kumur-kumurnya itu dilarang. Yang kedua, mencoba rasa, mencicipi makanan, ya lebih bagus tidak dilaksanakan, karena dikhawatirkan untuk merasa menikmati hidangan masakan tersebut. Yang selanjutnya, berbekam, cacar dan suntik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, awwalu ma kurihatil hijamatu lisyami an Ja'far bin Abi Talib ijtahama wa huwa shaim famarra bihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam abtara hazani summa rakhasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ba'du fil hijamati lis-shaim wa kana Anas yahtajimu huwa shaim. Artinya, dari Anas bin Malik, ia berkata, permulaan makruhnya diambil darah dari orang yang berpuasa ialah Ja'far bin Abu Talib. Darah sedang berpuasa. Maka Nabi SAW lewat padanya bersabda, dua orang ini berbuka puasa. Kemudian memberi pelonggaran, diambil darah bagi orang yang berpuasa. Dan darah sahabat Anas diambil darah sedangkan ia berpuasa, diriwayatkan oleh Abu Qutub. Berarti di dalam berbekam ini bukannya membatalkan puasa, tapi lebih bagus untuk menghindarinya. Orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan tanpa sebab, tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam keadaan musafir, dilarang dalam agama. Tetapi bila dia dalam perjalanan, hamil, menyusui, boleh membayar fidyah, tetapi wajib untuk diqada di bulan berikutnya. Inilah pembahasan materi kita pada Dinul Islam di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi peserta didik kami semuanya. Adapun hikmah-hikmah puasa. 1. Membentuk dalam mempersiapkan diri puasa menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah kedua, puasa mendidik kemauan agar selalu kuat dan tabah untuk melakukan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dzambi." Rawahu Ahmad wa Syekhani wa ashabul sunan. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan mengharap keridaan Allah, diampuni dosa-dosanya. Oleh sebab itu, kami mengajak kepada anak didik kami semuanya, marilah kita melaksanakan ibadah puasa ini semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan supaya kita mendapat imbalannya nanti di yaumil mahsyar. Yang ketiga, hikmah berpuasa ini ialah mengendalikan hawa nafsu. Selanjutnya, hikmah melatih hemat dan sederhana. Berarti kita melaksanakan ibadah puasa, begitu ketika berbuka mempersiapkan segala macam yang ada, persiapan kebutuhan bukaan puasa. Anak-anak didik kami mengingatkan kepada kedua orang tuanya supaya hidangan tersebut dalam melaksanakan persiapan bulan Ramadan sederhana,
Karena kita adalah latihan di bulan Ramadan, bukan untuk melampiaskan hawa nafsu, untuk makan berbuka dengan sepuas-puasnya. Jadi kami harapkan seandainya ada orang tua yang berlebihan menyiapkan bukaan puasa, tugas anak-anak untuk menyampaikan, mengingatkan supaya masakan tersebut sederhana. Karena ada saudara-saudara kita yang belum menikmati sesuai apa yang kita santap pada berbuka puasa. Dan diperintahkan pula kita ta'awanu alal birri, tolong menolong. Berarti andai kata berlebihan bukaan puasa kita tersebut, lihat kiri kanan kita, tolong antarkan walaupun satu potong kue. Itu lebih besar pahalanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah selanjutnya, melatih diri dari amanah, dapat dipercaya. Anda sedang dalam keadaan puasa, Anda dapat menyelam dan sambil menyelam minum air. Tidak ada yang mengetahuinya, tetapi karena kita berkeyakinan Allah itu maha melihat, Allah itu maha mengetahui, tidak mau kita untuk melaksanakan tersebut walaupun orang lain tidak ada melihatnya. Hikmah berikutnya, puasa melatih dan menempah manusia supaya bersifat sabar dan tabah menghadapi kesulitan dan kesukaran. Rasulullah SAW bersabda, "Asyamu nisfu sabri." Puasa itu separuh dari kesabaran. Demikianlah sebagian dari hikmah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan siswa-siswi kami dapat mengamalkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika. Setelah peserta didik menyaksikan video ini, silahkan mengerjakan soal latihan yang ada di website